bahwa Al-Quran tidak seperti yang mereka gambarkan. Al-Quran tidak seperti yang mereka tuduhkan. Al-Quran jauh dari apa yang mereka imajinasikan. Ya, karena itu Allah kemudian bahkan menantang orang-orang yang seringkali menuduh, ya, Quran bukan firman Allah. Quran adalah produk manusia. Quran adalah bagian dari produk budaya. Nah, maka kemudian dibukalah surah ini sekaligus sebagai tantangan kepada orang-orang yang sering menyatakan itu. Bahkan Allah menegaskan, jika engkau mampu membuat seperti Al-Quran ini, seperti yang engkau tuduhkan buatan manusia, maka buat semisal. Lanjutan kajian online kita, kami yang live, Anda tetap di rumah dalam upaya kita mendalami nilai-nilai syariat agama Islam dengan belajar dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menyehatkan kita semua, merahmati, memberkahi, mengampuni segala dosa-dosa, dan khususnya kita bermohon kepada Allah semoga Allah berkenan mengangkat, menghilangkan wabah khususnya COVID-19 Corona yang tengah kita hadapi, dan menguatkan kita bersama serta memberikan hikmah terbaik di balik ujian dan musibah yang tengah kita hadapi bersama ini. Kita akan coba lanjutkan di kajian kita hari ini. Sebelumnya, di pertemuan yang lalu kita telah masuki surah Al-Baqarah dan membahas dua ayat, Alif Lam Mim ayat pertama dan juga ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hari ini kita coba akan dalami, dan alhamdulillah saya ditemani dua sahabat saya. Di sebelah kanan saya ini ada Mas Yono. Ya, beliau yang mengatur dan merawat gedung Quantum Akhyar Institute hari ini bersama kita insya Allah untuk mengaji. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Dwi Lesmana, yang beliau mendampingi saya untuk mengatur jadwal-jadwal malam ini. Saya tugaskan untuk mengaji bersama. Baik, saya ingin sampaikan sebagai pembuka terlebih dahulu bahwa situasi pada saat mula Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sedikit di antara masyarakat pada saat itu yang meragukan, bahkan sekaligus menuduh, ya, bahwa Al-Quran itu rekayasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ragu, menuduh, bahkan bukan sekedar itu, ada yang mengolok-ngolok dan mengatakan Nabi seorang pujangga, Nabi seorang perekayasa, ya, Nabi seorang tukang sihir. Nah, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menegaskan otentisitas Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak seperti yang mereka gambarkan. Al-Quran tidak seperti yang mereka tuduhkan. Al-Quran jauh dari apa yang mereka imajinasikan. Ya, karena itu Allah kemudian bahkan menantang orang-orang yang seringkali menuduh, ya, Quran bukan firman Allah. Quran adalah produk manusia. Quran adalah bagian dari produk budaya. Nah, maka kemudian dibukalah surah ini sekaligus sebagai tantangan kepada orang-orang yang sering menyatakan itu. Bahkan Allah menegaskan, jika engkau mampu membuat seperti Al-Quran ini, seperti yang engkau tuduhkan buatan manusia, maka buat semisalnya. Undang, ya, koloni-koloni, undang orang-orang yang engkau bisa ajak bersama. Ya, baik bahkan dari kalangan jin atau yang lain, silahkan buat 10 surah semisal Quran. Atau kalau tak mampu 1 saja. Nah, jika tak mampu pun maka sadarlah Quran tidak seperti apa yang kau bayangkan. Nah, karena itu Allah tegaskan. Namun demikian Quran disampaikan dengan bahasamu, dengan struktur kata, kalimat yang biasa engkau gunakan untuk bercakap-cakap, bahkan biasa engkau gunakan untuk menyusun syair-syair itu, ya, dari tempat-tempat keluar huruf, makharijul huruf, dari yang 5 itu, ya, seperti alif yang mewakili keluar dari jauf rongga, ya, sampai halak yang paling bawah, sampai ke lidah, kemudian melewati halak, ya, kerongkongan, sampai dengan ke lidah, ke lisan, ya, seperti lam, juga sampai ke syafatain, ya, 2 bibir yang didengungkan, khayshum, kedengung seperti mim,
Ya, alif lam mim. Ya, Al-Quran difirmankan oleh Allah dengan bahasa kalian itu, yang biasa kalian ucapkan. Ya, yang biasa kalian susun dengan struktur kalimat itu puisi-puisi kalian. Jika kalian mampu membuatnya, coba buat seperti itu. Ya, tapi kalian sungguh tak mampu. Jika tak mampu, maka jangan menuduh. Ya, nggak ada keraguan di Al-Quran. Ya, maka saya katakan di pertemuan lalu, Allah tegaskan, kitab ini sempurna. Karena itu menggunakan kalimat Alkitab menunjuk kesempurnaan. Beda dengan karya manusia yang mungkin ada celahnya. Mungkin ada aibnya. Mungkin ada koreksinya. Mungkin ada ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau kita sebutkan kitab sesuatu yang sempurna utuh. Maka kata Allah, Al-Quran ini sempurna. Lil bu'di, menunjuk pada kata jauh. Ya, jauh, beda, tidak sama. Kaful khitab, dari apa yang kau bayangkan. Ya, dari apa yang kau imajinasikan, dari apa yang kau tuduhkan. Ya, dzalikal kitabu, maka kitab yang sempurna ini jauh dari apa yang kau bayangkan, apa yang kau imajinasikan. La raib, tidak ada keraguan, jangan nuduh kalau tak mampu mendatangkan yang serupa. Ya, hudal lil muttaqin, kalau engkau yakin dengan benar, maka ia akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sampai di situ bahasan kita pemirsa di pertemuan yang lalu. Nah, untuk menguatkan penjelasan dimaksud, kita akan coba malam ini baca keterangan ulama kita, sehingga apa yang kita sampaikan tidak diduga sebagai pendapat pribadi, tapi merupakan pengetahuan yang bersanad pada keterangan ulama dan bersumber dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya akan dibantu Mas Yono. Mas Yono coba dibaca dulu ya. Kita coba baca di sini keterangan ulama dari kalimat dzalika. Ada di situ? Ya. Silakan dibaca. Dzalika. Dzalika ismu isyaratin. Ismu isyaratin. Wallamu lil bu'di. Hakikotan fil hissi. Majazan fir rutbati. Wal kafu lil khitabi. Baik, kita lihat ya. Dzalika ismu isyaratin. Ya. Dzalika, yang dimaksud kata dzalika itu ismu isyarah. Ya, kata yang digunakan untuk menunjuk. Ya, jadi sudah jadi bahasa Indonesia, isyarat. Isyarat kan petunjuk. Jadi dzalika adalah kata yang digunakan untuk menunjuk. Ya, ini menunjuk pada dza-nya khususnya. Dza itu biasa digunakan untuk menunjuk. Ya, dza. Jadi kalau kita biasa katakan pakai hak tanbih biasanya hadza, ya, diartikan di bahasa standar biasa ini. Ya, dan kalau kita mengaji lebih dalam di fikih lugah, haknya itu tanbih sebetulnya. Tanbih itu untuk mengingatkan. Jadi kalau ada hak itu pengingat. Ya ayyuha ada di Quran ayyuha disebutkan 150 kali. Ya, semacam ya ayyuhalladzina amanu. Itu ayyunya munada, haknya tanbih. Jadi kalau kita terjemahkan dengan lengkap ya ayyuha alladzina amanu, hai semua orang yang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan. Ya, aku peringatkan. Ayyu, aku kuatkan. Ya, itu cara menerjemahkannya. Di sini dza ismu isyarah, dzalika ismu isyarah, kata tunjuk dzanya. Kemudian wallamu, seperti apa yang saya terangkan pertemuan lalu. Wallamu lil bu'di, adapun lam pada kalimat dzali, li-nya itu lam harakat kasrah, lil bu'di menunjukkan makna jauh. Ya. Haqiqatan fil hissi, lamnya bisa kelihatan. Nampak nyata tulisan lamnya. Ya, bahkan hissun itu bisa diraba, dipegang. Lamnya itu bisa kita tulis raba. Ya, majazan fir rutbati, tapi maknanya menunjukkan kiasan. Ya, artinya sesuatu yang jauh. Ya, jadi bukan bisa disentuh, bisa dilihat, tidak. Ya, lam secara singkatnya lil bu'di. Dza-nya kalau kita artikan ini, li bersumber dari sesuatu yang jauh. Ya, bukan sesuatu yang dekat, bukan sesuatu yang biasa kita tatap, kita dengar. Ya. Kemudian wal kafu lil khitab. Adapun huruf kaf di sini menunjuk lil khitab, pada orang yang sedang diajak bicara. Kata kedua. Ya, kata kedua. Misalnya kalau saya katakan kita buka, ini kitabnya engkau. Orangnya ada depan kita. Diseakan-akan Allah mengkhitab, ya, mengajak nih pada orang yang sedang menuduh Nabi Muhammad SAW bahwa Quran itu rekayasa, maka oleh Allah langsung dikhitab, ditegaskan kepadanya. Hei kamu yang sedang menuduh Quran, hei kamu yang mengatakan Quran produk budaya,
Hai kaum yang mengatakan Quran itu rekayasa Nabi, ya, aku tegaskan kepadamu. Nah, ini maknanya bahwa Quran ini sempurna, tidak ada celahnya, bersumber dari zat yang sangat jauh dari apa yang engkau gambarkan dan engkau tuduhkan. Teruskan. Mas Dwi teruskan bawahnya. Wal musyaru ilaihi ala rajih. Al-kitabul maw'udu bihi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila di surah Al-Muzammil. Baik, wal musyaru ilaihi, adapun yang dimaksud ya dengan yang ditunjuk di kalimat dzalika ini, apa yang dimaksudkan jauh dari yang kau bayangkan. Ya, apa yang dimaksudkan tidak sama dengan kau yang tuduhkan itu. Ya, ala rajih, menurut pendapat yang terkuat berdasarkan keterangan ayat ini, al-kitab, ya, kalimat setelahnya itu. Ya, dzalikal kitab. Jadi yang dimaksud yang bersumber dari yang jauh dari apa yang digambarkan, diimajinasikan, dituduhkan itu maksudnya al-kitab, Al-Qur'an. Apa yang dimaksud Al-Quran ini? Al-mau'udu bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Kitab, Al-Quran yang diturunkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dijanjikan disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang disampaikan pada Rasulullah, kata Allah itu sempurna. Ya. Dan sumbernya bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dari Allah, firman. Jadi bukan rekayasa Nabi, bukan kalimat Nabi. Nanti kalau kita sudah sampai ke surat An-Najm, pemirsa, nanti ada keterangan yang langsung disampaikan oleh Allah, firman-Nya turun, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi apapun yang disampaikan Rasulullah SAW itu tidak bersumber dari nafsunya, tapi bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud di firman Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan ya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang tidak ringan, yang berbobot. Di Al-Qur'an itu isinya berbobot. Ya, bukan kalimat biasa, bukan seperti syair yang engkau kadang-kadang dendangkan tapi nggak ada isinya. Ya, bukan seperti karya-karya manusia yang kadang dibuat lirik tapi kosong isinya. Bukan nada-nada yang tanpa makna. Quran bukan nada, Quran bukan lagu, Quran bukan syair, tapi Quran adalah firman yang berbobot. Nah, paham sampai di sini ya?